Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 104 akan mempresentasikan final report praktikum PFT dan Tekmi. Next. Anggota kelompok kita ada Amanullah Irsyad, Andika Seno Aji, dan Ananda Kasya Putra. Next. Gambaran bisnisnya lanjut. Gambaran bisnis dari produk kita yaitu perusahaan kita yang bernama CV Kumlot adalah dengan memproduksi alat rumah tangga yaitu cutting board. Pabrik kami berlokasi di Padalarang. Produk ini bernama Smart Cutting Box yang berarti talenan pintar. Produk ini memiliki cm dan berat sekitar 0,5 kg. Produk ini memiliki beberapa part lalu diassembly menjadi sebuah talenan pintar. Next. Analisis STP dan marketing mix. Analisis STP terbagi segmenting dibagi lagi menjadi geografis, yaitu kita akan menjual di kota Bandung, terus demografisnya alat kerja yang dikhususkan karena akan dijual pada perusahaan yang memiliki pendapatan tinggi. Behaviornya berfokus pada konsumen yang menyukai produk yang praktis dan banyak fitur. Targetingnya yaitu ke atas, positioningnya yaitu Talana memiliki nama Smart Cutting Board dengan maksud produk ini akan membantu konsumen dalam hal memasak dengan fitur-fitur yang cukup. Marketing mix terdiri produk, place, price, and promotion. Produknya adalah Smart alat digunakan sebagai tempat memotong berbagai bahan kebutuhan masak. Place-nya perusahaan manufaktur berlokasi di Padalarang. Price-nya 170.000 per produk. Promosinya membuat iklan dengan media digital. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ananda Eka. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke strategi dan rencana pemasaran. Next. Nah, untuk pemasaran sendiri, kita pertama menggunakan Google Ads ya, dengan harga 50.000 per hari dan FB atau IG Ads dengan harga 100.000 per hari. Untuk Google Ads, kita melakukan 48 kali dalam 1 tahun, jadi didapatkan total biayanya 4.800.000. Untuk FB atau IG Ads, dilakukan 24 kali setahun, sehingga totalnya 1.200.000. Nah, selanjutnya dengan mempertimbangkan increasing marketing cost-nya 2%, kita bisa mengestimasi total biaya untuk marketing di tahun-tahun berikutnya. Next. Selanjutnya ada market breakdown analysis. Yang pertama potensial marketnya, tiap orang yang menginginkan kemudahan memasak, available marketnya ibu rumah tangga yang membutuhkan kebutuhan memasak, target marketnya ibu rumah tangga untuk membantu memasak atau khususnya memotong, level of competition-nya monopolistic competition, yaitu banyak produk yang sama namun tiap produk tersebut memiliki sedikit perbedaan. Next. Selanjutnya kita masuk ke rencana produksi. Nah, kita dapat demand dari forecasting 12 periode yang sudah dilakukan sebelumnya, didapat demand 7.281. Selanjutnya dengan increasing of sales target 0,1%, kita bisa mendapatkan selling volume untuk di tahun-tahun 2022 dan selanjutnya. Terus dengan mempertimbangkan allowance 1% dan increasing of production volume flat 0,4%, kita juga bisa mendapatkan production volume untuk tahun-tahun berikutnya. Sehingga kita bisa mencari berapa kebutuhan per partnya yang akan diproduksi yang dibutuhkan untuk tahun-tahun berikutnya pula. Nah, di situ ada unit price, komponen price. Nah, dari data ini kita bisa mencari cost untuk material yang disiapkan. Nah,
data total cost tadi digunakan untuk selanjutnya di proyeksi keuangan. Next. Selanjutnya kita masuk ke rencana SDM. Nah, ini ada struktur organisasi yang pertama, bisa dilihat pada gambar. Di situ juga ada keterangannya, kita memiliki total karyawan sebanyak 20 orang. Next. Nah, di tahun 2025 kita melakukan rekrutasi. Kita membutuhkan 1 staf HRD, 1 staf finance, sekitar 2 orang operator production, dan 1 orang marketing sales and staff. Sehingga kita mendapatkan struktur organisasi yang baru dengan tambahan karyawan-karyawan tadi. Next. Nah, untuk rekrutmennya, kita mempromosikan rekrutmen kita di sosial media, yaitu JobDB, dengan biaya 1.347.000 dan job fair dengan biaya 3 juta. Selanjutnya, dalam proses rekrutmen ada selection proses. Kita memerlukan biaya 185.000 untuk ability test dan interview, dan selanjutnya ada biaya training untuk K3 sebesar 1 juta dan leadership sebesar 1.500.000. Nah, di tabel juga terlihat ada total biaya dari rekrutmen untuk labor, untuk direct labor, untuk indirect labor, dan untuk eksekutif labor, seperti terlihat pada tabel. Next. Nah, ini juga ada rincian biaya dari proyeksi SDM. Ada terlihat data untuk gaji, data untuk rekrutmen, THR, bonus, dan asuransi untuk digunakan di proyeksi keuangan berikutnya. Next. Nah, kita sekarang masuk ke proyeksi keuangan. Di sini ada rincian data yang dihitung, yang udah didapatkan dari sebelum-sebelumnya, kayak tadi ada direct material cost, sehingga kita bisa mengetahui total direct cost, total production cost, total operational cost, dan total production cost and operational. Next. Nah, dari data tersebut kita bisa tahu nih, dana yang dibutuhkan sebanyak 1.717.717.798 rupiah. Untuk sumber dananya terdiri dari 80% ekuitas pemilik dan 20% peminjaman di bank. Untuk peminjaman di bank ya, kita meminjam sebanyak 343.543.560 rupiah dengan pembayaran dilakukan selama 5 tahun dengan interest rate 8%, sehingga bisa dilihat pada tabel untuk rincian pelunasannya. Next. Nah, ini juga ada product selling cost, jadi kita bisa bisa menetapkan persen profit untuk tahun-tahun berikutnya, dan kita juga bisa melihat berapa harga produk yang harus ditetapkan. Selanjutnya kita juga bisa mengetahui cost of goods sold, untuk mengetahui gross profit, dan terakhir untuk mengetahui pendapatan kita setelah pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Next. Di sini juga ada cash flow-nya, bisa dilihat pada tabel. Next. Dan ini juga ada balance sheet-nya yang menunjukkan kalau data tersebut balance. Next. Selanjutnya ada analisis kelayakan. Nah, di sini kita bisa mencari NPV, PBP, IRR, dan BCR seperti terlihat pada tabel. Next. Nah, yang pertama raw material sensitivity. Dari data tersebut juga kita bisa melihat kita bisa menentukan 34% dan 35%. Setelah dihitung didapatkan untuk yang 34% negatif dan untuk yang 35% positif. Berarti kita bisa bertahan jika kenaikan materialnya sebanyak 35%. Next. Selanjutnya ada selling price sensitivity.
Di sini kita pertama menetapkan 3% dan 5%. Setelah dihitung bisa dilihat pada tabel. Untuk yang 5% negatif, sedangkan yang 3% positif. Artinya kita bisa bertahan dengan selling price jika mengalami penurunan sebanyak 3% saja. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas distance from supplier to company. Jadi terdapat 3 lokasi calon pabrik, yaitu PT Kumlot A berlokasi di Kota Bandung, PT Kumlot B di Kabupaten Bandung Barat, dan PT Kumlot C berada di Karawang. Setelah mendapatkan data jarak dari ArcMap dari lokasi supplier ke pabrik, kita dapat mengetahui lokasi terbaik sebagai tempat pabrik berdasarkan jarak dari supplier. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa lokasi pabrik terbaik adalah PT Kumlot A dengan jarak minimum dari supplier dengan data sebagai berikut. 33,1 km dari CV Sinar Indah Plastik, 7,1 km dari PT Bintang Labuan, dan 11,7 km dari Toko Baut Sinar Terang. Selanjutnya adalah pemilihan lokasi dengan faktor rating. Dalam menentukan fasilitas atau lokasi pabrik, ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama itu kualitatif dan kedua itu kuantitatif. Nah, metode kuantitatif itu dapat diartikan sebagai penelitian berdasarkan pengalaman empiris yang mengumpulkan data-data berbentuk angka. Seperti di sini kita bisa lihat upah minimum dan harga lahan. Nah, kalau data kualitatif itu adalah data dari penjelasan kata verbal yang tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau enggak angka. Oke, tahap pertama dalam menentukan itu adalah tentukan dan hitung nilai dari masing-masing faktornya. Sesudah itu, lakukan normalisasi. Normalisasi digunakan untuk menyamakan semua nilai faktor dari data kuantitatif. Selanjutnya adalah tentukan tingkat bobot perkalian dengan masing-masing skor faktor untuk mendapatkan skor tertinggi di lokasi tersebut sebagai penentu lokasi terpilih. Bisa dilihat lokasi yang dipilih untuk lokasi pabrik adalah Kabupaten Bandung Barat dengan nilai tertinggi 82,18. Selanjutnya ada routing sheet. Routing sheet menunjukkan kebutuhan material, kapasitas mesin, efisiensi mesin, dan lain-lain untuk membuat produk. Untuk membuat routing sheet, kita juga perlu data dari OPC seperti waktu pemrosesan tiap-tiap material dan urutannya. Pertama diketahui demand-nya 7.281, terus diketahui juga hari kerja dalam 1 tahun, jam kerjanya, dan seminggu berapa hari kerja. Oke, selanjutnya adalah membuat routing sheet. Nah, dari sini kita masukkan data seperti dimensi, volume. Nah, processing time itu kita dapat dari OPC tadi. Theoretical machine capacity adalah kapasitas mesin secara teori. Selanjutnya, scrap di sini adalah rasio sisa material sebelum dan sudah dilakukannya proses permesinan. Defect didapatkan dari OPC. Efisiensi itu adalah efisiensi mesin yang didapatkan dari 100% kurang defect itu sendiri. Selanjutnya ada actual machine capacity, itu adalah kapasitas mesin yang sebenarnya setelah dihitung dengan menginput efisiensi mesin. Selanjutnya kita bisa lihat juga ada required production amount, itu sama dengan demand bagi working days. Perhitungan dilakukan dari bawah. Setelah kita dapatkan data-data tadi, kita dapat mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan dari machine capacity dan production per day-nya. Oke, setelah melakukan perhitungan data, dapat diketahui bahwa jumlah mesin yang dibutuhkan adalah 11. Perhitungan routing berguna untuk sheet selanjutnya. Oke, dan dapat diketahui juga production per day didapat dari nilai prepared production amount yang paling besar, sehingga dapat dilihat pada tabel yang nilai paling besar tersebut, production amount per day-nya adalah 41.
Staking. Staking adalah aktivitas menumpuk barang jadi ke dalam MHE. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jumlah optimal. Berikut merupakan material handling equipment yang kita pilih, yaitu troli dengan dimensi sebagai berikut. Data ini menunjukkan dimensi material dari area penerima berlanjut secara berurutan ke area pengiriman berdasarkan OBC. Tabel di bawah ini menunjukkan berat material dari setiap prosesnya. Selanjutnya kita akan masukkan data tadi ke dalam aplikasi Stack Builder. Kita juga memasukkan berat maksimum yang dapat dibawa oleh MHE. Selanjutnya, didapatkan perhitungan stacking tiap pergerakan materialnya antar fasilitas. Dapat dilihat stacking maksimum pada tiap pergerakan materialnya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah MHE yang terpilih. Nah, pertama ini kita ada unit load, itu didapatkan dari data yang terbesar diproduksi tadi, yaitu 41. Jadi kita menghitungnya 1 dan 41. Lalu data tersebut kita gabungkan juga dengan lot size yang didapatkan dari sheet sebelumnya. Setelah itu kita dapat menentukan MHE yang dibutuhkan. Jadi di sini MHE max-nya itu ada 1 dan tabel yang satunya lagi itu ada 4. Sesudah itu kita menggunakan precedence diagram dan processing time dari setiap operasinya untuk menghitung waktu dari unit load-nya tersebut menggunakan Gantt. Nah, didapatkan unit load dengan 41, time-nya itu lebih optimal, yaitu sekitar 438. Oke, selanjutnya adalah menentukan frekuensi pengantaran. Frekuensi pengantaran karena prepare unitnya itu 41 tadi dan maksimum kapasitas unit load-nya juga 41, makanya frekuensinya itu adalah 1 untuk setiap prosesnya juga. Oke, selanjutnya ada luas area. Berikut merupakan luas dari production floor kita. Jadi total length adalah total panjang mesin setelah diberikannya allowance. Allowance itu adalah allowance operator, allowance material, dan allowance of material movement. Sama dengan total width merupakan lebar setelah diberikan allowance. Selanjutnya, kita dapatkan total area adalah total luas area yang dibutuhkan untuk fasilitas. Didapatkan dari perkalian antara amount of machine, total length, dan total width. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke next. Pertama ada perhitungan jarak, ada resum of initial layout, centroid, dan resum of MHE unit load chosen yang diambil dari modul 5A. Next. Selanjutnya ada perhitungan jarak yang udah dirangkum mulai dari shipping. Total jaraknya yaitu 451 meter. Next. Nah, di sini terus ada ending equipment cost, terdapat depreciation, working days, working hours, maintenance cost, dan sebagainya. Terus si cost ini dihitung lagi dari travel distance-nya dan material handling cost-nya, sehingga total cost material handling 1.407. Next. Nah, dan ini perhitungan akhir dari biaya FTC. Perhitungan akhirnya didapat sekitar 659.000. Next. Masuk ke initial. Next. ARC ini yaitu Activity Relationship Chart yang
sudah dilakukan tahap normalisasi dari fasilitas-fasilitas yang ada. Ini pabrik dan yang kanan tempat kerja atau office. Next. Selanjutnya ada UFD, Unit Flow Distribution. Digunakan untuk menghitung biaya dari material handling pada flow distribution. Next. Ada di worksheet ini merupakan rangkuman dari data-data yang sudah dinormalisasi. Next. Factory. Diagram yang dijadikan patokan untuk initial layout berdasarkan data-data dari sheet worksheet. Yang ini AD pub. Lanjut. Dan yang ini AAD dari fasilitas tambahan. Setelah melakukan hal-hal sebelumnya, sudah kita bisa tentukan initial layout setelah ARC ini. Ada total dari areanya. Total area pabrik sebesar 529 meter persegi dan total area office 1011 meter persegi. Next. Final layout. Sebelum membuat final layout menggunakan SketchUp, lalu aplikasi WinKSB. Berikut merupakan koordinat dari WinKSB penentuan lokasi. Next. Nah, setelah itu didapatkan final layout total cost yang minimum, yaitu kita dapat sebesar 459.398,10. Dan yang sebelah yang dibuat pada Excel. Next. Nah, setelah itu kita buat layout ini. Ini merupakan tampak depan dari pabrik kita. Ini tampak dalam. Lanjut. Ini tampak samping dan belakang. Lanjut. Dan ini tampak atas. Lanjut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih recording. Stop.